Pernah kebayang nggak sih, saking miskinnya orang bisa nekat melakukan hal-hal gila? Nah, kali ini kita akan bedah cerita nyata tentang dua orang kakak beradik dari pesisir selatan Jawa. Mereka dihadapkan pada sebuah legenda kuno, sebuah jalan pintas yang super berbahaya menuju kekayaan yang pastinya menuntut bayaran yang sangat-sangat mahal. Oke, coba kita mulai dari pertanyaan ini, karena inilah inti dari semua ceritanya. Kalau misalnya Anda bisa mendapatkan semua kekayaan yang Anda impikan dalam sekejap, apa yang rela Anda korbankan? Jiwa Anda, keluarga, atau mungkin kewarasan Anda? Yuk kita gali lebih dalam. Nah, kenalin, ini Goa Banyutowo. Sebuah gua terkutuk yang mulutnya tuh cuma kelihatan pas air laut lagi surut. Menurut orang-orang di sana, seperti Pak Dewo ini, gua ini bukan sekedar formasi batuan biasa loh. Gua ini dipercaya sebagai gerbang, sebuah portal ke dunia lain yang penuh dengan janji kekayaan dan tentunya bahaya yang tak terbayangkan. Biar kita semua paham ceritanya, kita harus tahu dulu apa itu pesugihan. Ini bukan sekedar cari duit ya. Ini tuh sebuah perjanjian mistis, sebuah kontrak dengan kekuatan gaib, di mana kita menukar sesuatu, biasanya sih jiwa atau tumbal keturunan, demi kekayaan yang melimpah. Risikonya? Wah, jangan ditanya. Gagal sedikit saja, akibatnya bisa gila atau bahkan mati. Disinilah dua tokoh utama kita muncul, Harto dan Bejo. Mereka kakak beradik yang hidupnya miskin banget. Walaupun mereka sama-sama belajar ilmu batin, cara pandang mereka terhadap dunia ini beda jauh. Kebutuhan ekonomi yang mendesak akhirnya membawa mereka ke sebuah persimpangan, di mana legenda Goa Banyutowo jadi pilihan yang makin hari makin menggoda. Nah, di sini kelihatan banget beda cara pikir mereka, dan ini yang jadi kunci ceritanya. Harto, si kakak yang ambisius, mikir semua pilihan pasti ada resikonya. Aku siap bayar harganya demi keluarga. Tapi Bejo, adiknya, lebih pragmatis. Dia mikir, buat apa kaya raya kalau ujung-ujungnya gila? Konflik batin inilah yang jadi motor penggerak cerita kita. Kalau dilihat-lihat, awalnya kayaknya cerita ini soal Harto deh. Dialah yang paling aktif cari kekuatan, yang paling berani ambil resiko demi keluarganya. Mari kita lihat gimana usahanya berjalan. Buat persiapan menghadapi Goa Banyutowo, Harto nekat melakukan ritual yang berat banget, namanya Topo Ngebleng. Coba bayangin deh, mengunci diri di ruangan gelap gulita, berhari-hari, tanpa makan, tanpa minum, bahkan tanpa tidur. Tujuannya cuma satu, untuk membuka mata batinnya, biar bisa lihat dunia roh. Ini nunjukin betapa besar tekadnya. Tapi, ya gitu, usahanya gagal total. Selama ritual, dia malah lihat hal-hal aneh. Ada tokek dan belalang seukuran manusia. Bukannya fokus, dia malah takjub dan bengong. Ayahnya sampai bilang, ojo gumunan, jangan gampang heran. Di dunia gaib, rasa takjub itu justru kelemahan. Dia juga sampai lupa mantra penting, yang jadi bukti kalau jalan yang dia pilih ini jauh lebih susah dari yang dia kira. Nah, pas kita mikir cerita ini cuma soal perjuangan si Harto, tiba-tiba plotnya belok tajam banget. Fokus kita sekarang beralih ke sebuah misteri yang jauh lebih dalam dan bikin bingung. Harto memutuskan untuk mencoba ritual kedua. Kali ini di malam yang dianggap paling keramat sekaligus paling bahaya. Malam Purnama Sengkolo. Pas dia pergi, Bejo yang waktu itu lagi sakit perut, pamit ke ibunya mau cari kayu bakar. Dan dia nggak pernah balik lagi. Lenyap begitu saja ditelan bumi. Satu keluarga langsung panik dong. Mereka lari ke guru spiritual mereka, Mbah Somo, yang katanya punya kemampuan nerawang. Tapi bahkan sekelas Mbah Somo aja mentok. Dia coba melacak Bejo tapi penglihatannya kayak dihalangin tembok. Katanya ada sesuatu yang sangat kuat yang menyembunyikan Bejo. Jadi intinya, ini bukan lagi kasus orang hilang biasa. Oke, apa yang terjadi selanjutnya ini, jujur, salah satu bagian paling aneh dan gak masuk akal dari semua cerita ini. Pencarian Bejo membawa Harto dan keluarganya ke dalam sebuah pengalaman yang benar-benar menentang logika dan hukum fisika. Coba perhatiin deh lini masa ini. Gila banget ini. Mereka berangkat jam 9 malam, udah muter-muter di laut berjam-jam sampai rasanya fajar mau nyampe. Tapi pas balik ke darat dengan lemes, jam di dermaga nunjukin baru jam 10 malam. Aneh kan? Lebih aneh lagi, pas mereka sampai rumah, jam di dinding mereka nunjukin jam 9 malam, persis waktu mereka berangkat. Seolah-olah pencarian berjam-jam itu nggak pernah terjadi. Waktu jadi kacau balau. Setelah pencarian yang aneh bin ajaib itu, dan waktu terus berjalan, ya keluarganya mulai pasrah. Mereka udah siap menerima kemungkinan terburuk.
Tapi kemudian, sesuatu yang sama sekali di luar dugaan terjadi. 2 minggu lewat, udah nggak ada harapan. Tiba-tiba ada suara tawa dari kamar adik perempuan mereka. Dan di sana lagi asyik main sama adiknya seolah nggak terjadi apa-apa. Ada Bejo. Dia kembali utuh tanpa kurang satu apapun. Kemunculannya sama misteriusnya dengan kepergiannya. Keluarga pun nemuin surat yang ditinggalin Bejo. Dan kalimat ini yang tadinya kedengeran tragis banget kayak orang putus asa, sekarang maknanya jadi beda total. Ini bukan kata-kata pasrah, ini kayak sebuah ramalan. Seolah-olah dia udah tahu kalau dialah yang bakal mengubah nasib keluarganya. Dan inilah buktinya, Bejo pulang gak dengan tangan kosong. Dia bawa pulang 10 batang emas murni. Berat banget. Seketika kemiskinan mereka selesai. Pertanyaannya, gimana caranya? Nah, sekarang kita sampai ke bagian paling jenius dari cerita ini. Gimana caranya si Bejo, adiknya yang kelihatannya lemah dan gak ambisius, justru bisa berhasil di tempat yang bahkan orang-orang sakti aja gagal total. Ternyata ini rahasia guanya. Penjaga gaib di sana tuh nggak suka sama orang yang datang pamer ilmu tinggi. Mereka ngelihatnya sebagai ancaman atau tantangan. Kalau Harto yang masuk dengan semua ilmunya, mungkin dia bakal langsung diserang. Tapi Bejo, dia kosong. Dia nggak pernah serius belajar mantra. Justru kelemahannya itu yang jadi kekuatan terbesarnya. Dia dianggap nggak berbahaya sama sekali. Dan ini strateginya benar-benar cerdas luar biasa. Pertama, dia datang di malam yang pas, saat semua gerbang gaib lagi terbuka. Kedua, pas ditanya tujuannya sama si penjaga, dia nggak langsung minta harta. Nah, langkah ketiga ini nih yang paling gila. Dia minta untuk dijadikan menantu, untuk menikahi salah satu putri gaib. Ini benar-benar membalikan keadaan. Hasilnya, Sang Ratu Laut Selatan begitu terkesan sama keberanian dan akalnya, sampai nggak cuma setuju, tapi juga ngasih emas batangan sebagai mahar pernikahan. Coba kita bandingin deh. Perjanjian pesugihan biasa itu kan horor banget. Tukar jiwa, jadi budak gaib, dan mati sengsara. Tapi Bejo, dia mengubah total permainannya. Dia bukan jadi budak, tapi jadi menantu. Dia nggak jual jiwa, tapi malah dapat mahar. Dan yang paling penting, dia dikasih pilihan kapan dia mau bergabung dengan keluarga barunya di alam lain. Luar biasa kan? Terus, gimana akhir cerita mereka? Ya, dua-duanya berhasil dengan cara masing-masing. Harto dengan ilmu barunya jadi pengusaha sukses. Sementara Bejo, dia pakai emasnya untuk bangun rumah, buka usaha, dan bikin sejahtera seluruh keluarganya. Bertahun-tahun kemudian, sesuai janjinya, dia pun memilih untuk bergabung dengan keluarga gaibnya di Laut Selatan. Pada akhirnya, cerita ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Si Bejo ini sebenarnya seorang negosiator ulung yang berhasil ngehack sistem gaib? Atau dia cuma nemu cara yang lebih elegan aja buat menjual jiwanya? Gak ada jawaban yang gampang. Cerita ini ngajarin kita bahwa terkadang jalan menuju sukses itu bukan soal kekuatan, tapi soal kecerdikan untuk melihat masalah dari sudut pandang yang sama sekali berbeda.